Selamat datang di podcast Mata Panda. Tempat ide-ide kritis, absurd, tapi tetap estetik. Oke. Jadi apa nih? Hari ini kita bahas apa? Perkenalan diri dulu dong. Masa nggak perkenalan? Oke. Mulai dari siapa? Dari aku dulu nih. Hai guys, namaku Nurhani Mapohan. Aku Saulina Fitri Rahmadillah. Aku Aditya Kurniawan. Kayak happy banget hari ini. Memang harus happy dong. Oke. Hari ini kita bahas apa, Lin? Apa nih ya? Baik, ini kita bahas AI. AI. Ya, seperti yang kita tahu nih, perkembangan teknologi di masa sekarang ini begitu cepat dan hingga munculnya AI. Jadi, Aku punya pertanyaan nih untuk kalian. sip. Apa tuh? Oke. Apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian saat dengar kata AI? Mulai dari siapa dulu? Nah, silahkan. Oke, aku dulu ya. Oke. Jadi kalau mendengar kata AI ya, yang pertama kali yang terlintas di pikiran aku tuh sebuah teknologi yang membantu kita dalam mencari atau menelusuri sesuatu dengan cepat gitu. Jadi kalau bicara tentang AI ya otomatis canggih, cepat, efisien, ya gitu deh kalau menurut aku. Adit? Kalau menurut aku AI kan, Ya. kepanjangannya Artificial Intelligence, Ya, yang artinya kecerdasan buatan manusia. Jadi menurutku AI itu alat yang akan membantu manusia dengan kecerdasannya, tanda kutip membantu ya. membantu. Oke. Sama aja sih gitu. Berarti AI ini alat bantu kita gitu ya. Iya, bisa dibilang ya. Oke. Partner gitu nggak sih? Nah, Partner ya. Iya kan? Ya, Kayak betul. kita memerlukan apa-apa tuh pasti AI. Jadi bisa dibilang partner nggak sih? Betul banget. Kita memang perlu banget AI ini. kadang bisa itu tempat untuk curhat gitu. Nah, itu yang namanya partner. Berarti sudah pernah nih ternyata. Oke. Ya. Lanjut. Oke, lanjut. Aku punya pertanyaan lagi. Apa tuh? Apakah AI ini akan memudahkan para graphic designer ini atau malah sebaliknya? Aku dulu deh. Oke. AI itu sangat membantu untuk graphic designer. Contohnya seperti untuk mencari ide referensi atau mengedit mungkin, atau apa ya, seperti membantu dalam menghilangkan background atau membersihkan bagian-bagian yang perlu dihapus dalam foto. Oh iya, aku tahu tuh yang remove background tuh. Nah, ya. itu. Aku tahu. Jadi AI ini sangat membantu tuh graphic designer. Oke. Kalau dari segi aku sih, kalau berbicara dari segi membantu ya, pasti membantu lah. Apalagi di zaman sekarang yang serba teknologi pastinya. Apalagi kan graphic designer tuh memerlukan data-data yang akurat untuk membuat suatu karya atau logo atau apapun yang mau didesain kan. Betul. Jadi memang membantu sih. Tapi kalau berbicara tentang negatifnya pasti ada lah ya. Setiap sesuatu itu diluncurkan pasti ada sisi negatif dan positifnya nggak sih? Contohnya apa? Sisi positif atau negatif nih? Positif dulu deh. Oke, kalau sisi positif seperti yang aku bilang menghemat waktu dan tenaga bagi seorang desain grafis, dimana Betul. dalam menciptakan karya tuh pasti membutuhkan waktu yang banyak nggak sih? Ya. Terus keakuratan data yang harus kita cari juga pastinya kita memerlukan itu. Tapi kalau berbicara tentang negatif ya menurut aku sih, kalau dari segi yang aku lihat,
kalau kita melihatnya dari zaman sekarang nih, membuat seorang desain grafis tuh memiliki kebiasaan malas nggak sih? Malas pikir. Malas gimana? Dalam artian nggak semua ya, nggak Ya. semua seorang desain grafis itu. Maksudnya malas itu seperti ada suatu brand atau owner nih yang meminta tolong untuk, hey buatin apa dong logo gitu kan. Tapi karena kebiasaan buruk saat ini, mungkin dia nggak bakalan mengikuti metode kayak personal taste gitu, dimana dia bakalan mewawancarai ownernya atau menanya-nanya lingkungannya. Oh Dia iya. langsung kayak ada AI langsung aja ngasih gitu. Apa yang diminta langsung dikasih gitu? Iya, dia tinggal nulis keyword, buatin AI yang begini atau pokoknya keywordnya tuh dia mesti mikirin, misalnya ownernya nih cafe, pasti yang keywordnya buatin logo cafe yang situasinya di tepi pantai misalnya. Nah. Oh, paham. Begitu nggak sih? Kalau menurut aku ya, tapi nggak semua ya, tanda kutip nggak semua sih. Semua. Tapi lebih ke positif sih kalau menurutku. Lebih banyak positifnya. Memang banyak orang, bukan orang ya, orang bukan graphic designer nih. Oke. Orangnya. Oke. Memang orang banyak yang membuat gambar, tahu misalnya ada yang tolong lah ke dia buatin gambar. Lalu dia mengetik keyword ya, Iya, di keyword. AI. Lalu gambar AI itu dianggap jadi milik dia. Padahal kan bukan. Nah, itu orang, Ya bukan benar. graphic designer. Kalau graphic designer harusnya sih nggak ada yang kayak gitu. Pasti ada lah, Asa. Pasti ada lah. Satu atau dua orang ada. Ada sih kayaknya. Itu yang kamu bilang barusan tadi itu sudah kayak melanggar hak cipta nggak sih? Betul banget. Ya kan? Nah, Makanya aku bilang kalau berkaca dari sisi negatif, mungkin banyak. Menurut aku ya. Itu sih. tapi yang terbantu oleh AI juga banyak. Iya sih. Memang mungkin negatif sih yang mengambil hak cipta, tapi kan mereka dapat uang dari sana. Nah, kita berbicara uang lagi nih. Kalau dari segi aku ya nggak setuju banget sih. Karena kasihan juga nggak sih para desainer grafis yang sudah belajar dari A sampai Z. Ternyata bisa-bisanya diambil sama orang-orang yang nggak punya background sama sekali tentang desain grafis. Iya sih. Emangnya yang mendesain hanya orang yang memiliki background? Bukan seperti itu. Kalau kita berbicara tentang ke arah positif atau negatifnya tadi? Negatif sih. kan? Nah, Misalnya nih, kamu kan yang di kafe nih. Terus tiba-tiba kamu yang sudah belajar banyak hal di DKV, meluangkan waktu selama 4 tahun, tiba-tiba dikalahin sama orang-orang yang nggak punya background tentang desain grafis. Gimana perasaan kamu? biasa aja sih. Wow. Karena di dunia kerja itu kompetisi emang ketat. Jadi kalau kita dikalahkan sama orang-orang yang seperti itu ya sudah, berarti kita emang kurang Wow. dari mereka. Bro, sangat sabar. Betul kan? Ya betul sih, kita nggak tahu rezeki itu datangnya Nah, sama itu siapa satu gitu lagi. ya. Itu satu lagi. Rezeki itu sudah ada yang ngatur. Tapi kan kalau kita berkaca dari wah kita udah lelah selama 4 tahun bisa-bisanya dikalahkan sama orang-orang yang nggak punya background begitu, sakit nggak sih? Tapi usaha kita masih kurang. Oke, kita sudah berbicara ke arah yang lain ini. Betul juga sih. Apa kita lanjut aja? Lanjut aja nggak sih aku? Ini terlalu jauh kita ya. Iya terlalu jauh pula nih. Oke. AI ini bisa ngelampain seorang desainer di era gempurannya orang-orang dalam memakai AI nggak? Bisa. Coba jelasin. Contohnya gini. Nih, maaf kata ya. Iya. Sekarang AI itu bisa menghasilkan banyak gambar Ya. Iya. yang
contoh yang paling parah tuh apa ya? Gambar kayak AI manusia, gambar manusia gitu. Gambar palsu manusia. Iya. Tahu kan? Bahkan yang versi yang paint-nya itu juga ada. Oh iya. Nah, itu gambar manusia saja bisa, apalagi cuman desain. Iya sih. Terlihat sekali ya, Bapak ini sangat pro AI. Ya, bukan pro AI sih, cuman ya karena saya menggunakan ya gitu loh. Bisa ulangi apanya? Soalnya? AI ini bisa ngelampain seorang desainer nggak di era gempurannya orang-orang memakai AI saat ini? Kalau dari aku sendiri ya, mungkin kalau saat ini melihat AI saat ini ya, Saat ini. kita berbicara saat ini dulu. Ya boleh. Nggak bakalan mungkin. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang AI yang saat ini, kalian tahu nggak sih kalau menurut aku ya, AI itu cuma berupa template. Template di mana? Misalnya nih, suatu hari kita disuruh membuat suatu brand logo. Kita tulis nih misalnya keywordnya, buatkan logo cafe di tepi pantai. Itu misalnya, keywordnya kan pantai nih. Ya. Z keluar. Nah, besoknya lagi, kalau kita datang lagi, buatkan logo yang lebih baru, kafe di tepi pantai. Pasti itu aja yang keluar. Nah, itu makanya aku bilang AI itu cuma berupa template. Seorang desain grafis itu masih diperlukan. Karena apa? Desain grafis itu kayak memiliki suatu tangan ajaib, spesial. Maksudnya spesial? Spesial itu maksudnya kita memiliki hal yang nggak dimiliki oleh AI. Apa tuh? Misalnya nih, AI Aku punya kita perasaan berbicara ya. apa? Bukan. AI itu nggak mampu dalam gimana ya? Jika kita membuat suatu brand atau logo itu, pasti kan kita memikirkan nih yang dimau ownernya apa, Nah, bahan dasar yang mau diolah oleh ownernya apa, nah, percetakannya pasti kita pikirin juga, nah. penempatannya juga. AI mikirin nggak? Nggak kan? Bisa? Kalau kita masukkan keywordnya bisa? Kan keyword itu cuman misalnya nih, seperti yang aku bilang, buatkan logo cafe di tepi pantai. Pasti yang dia cakup cuman logonya aja, dia nggak mikirin itu gimana cara mencetaknya, apa bahan dasar yang bakalan diolah sama ownernya, nggak kan? Nanti penggunaan Anda menggunakan AI belum 100%. Emang bisa? Bisa. Anda sudah pernah membuktikan atau gimana? Sudah. Dan gimana hasilnya? Alhamdulillah ACC. Oh berarti Anda mempraktekannya di apa? Di tugas? Mempraktekannya ya tentu. Astaga. Karena AI ini sangat membantu. Segitu membantunya. Nah, Padahal kalau menurutku AI itu kita nggak mengatakan AI itu negatif banget ya. memang nggak negatif. Cuman kalau dari sisi aku, kalau AI itu bisa mengalahkan seorang desain grafis bakalan nggak mungkin. Dia masih memiliki keterbatasan. Untuk saat ini. Terus Iya. ini mungkin ya. Kalau untuk kedepannya mungkin juga iya sih, karena kan mungkin para pencipta AI ini melihat keterbatasan AI tersebut, mungkin lagi menyusun sesuatu yang baru. Kita mengupdate mungkin kan. Ya, upgrade sesuatu yang lebih wow. Nah, makanya tujuan tadi bisa. Oke. Next aja nggak sih? Oke, next. Boleh sih. Menurut kalian nih, apa persiapan seorang desainer melawan AI di masa depannya nanti? Melawan AI. Gimana nih? Dari aku dulu kali ya. Yang pastinya, apalagi untuk kita anak DKP nih ya, yang pastinya harus pintar beradaptasi lah ya. Apalagi di era-era sekarang. Saya jadi typo juga nih.
di era-era sekarang Tenang. Gak ada yang lagi jangan minum. Hmm. Orang tidur nih. Nah, seperti podcast kita nih nggak sih? Mata panda. Emang betul, orang tidur Nah. semua nih. Di era-era sekarang, yang pastinya kita harus pandai-pandai lah beradaptasi. Kita nggak bakalan kalah sih. Jadi seorang graphic designer. Yang perlu kita siapkan tuh pastinya fundamental dasar yang sudah kita pelajari di jurusan kita masing-masing. Yang dimana tuh kita kan sudah belajar unsur-unsur dasar, prinsip-prinsipnya. Nah, jadi kita nggak usah takut lah ya. Kita juga bakalan dibekali sama soft skill, sama hard skill yang kita punya. Itu sih menurutku. Hard skill. Ya, hard skill yang aku maksud tuh yaitu kita bakalan mempelajari fundamental dasar. Yang dimana yang aku bilang tadi, unsur-unsurnya, line, shape, Oh, color, iya. texture, space, tipografi, value, banyak. Nah, kita juga bakalan belajar di prinsip-prinsipnya yang balance, unity, irama, proporsi. Ritme. Ritme. Kan Anda tahu sendiri. Nah, kalau seperti yang aku bilang tadi, yang soft skill itu, nah, aku mau bilang nih, kita punya senjata yaitu soft skill. Yang dimana soft skill itu kita berinteraksi dengan klien. AI punya nggak? AI tidak bisa berinteraksi dengan klien sih. Nah, itu senjata kita. Tapi desainer bisa berinteraksi dengan AI. Jadi desainer menjadi perantara untuk AI dengan klien. Nah, itu yang akan membantu desainer. Nah, tugas dasar kita itu sebagai prodi DKV nih. Ya. Setiap mata kuliahnya pasti memikirkan problem solving. Ada nggak berpikir problem solving? Problem solving ya. Nah, pemecahan masalah. Macam masalah. Sebagai mahasiswa di kafe ya, tentu saja ada. Apa tuh? Misalnya waktu diberi tugas tentang mendesain, tentu memikirkan idenya akan ada hambatan-hambatan ya. Ya. Jadi dengan hambatan-hambatan itu, saya minta tolong ke AI untuk memecahkan hambatan-hambatannya, mencari referensi, contohnya. Ide-ide. Nah, bisa disimpulkan kalau AI itu bukan membuat kan, tapi membantu sebagai partner. Betul. Terus kenapa Anda tadi bilang di ACC berarti sudah difinalisasikan dong? Oh bukan, ACC yang saya maksud tuh apa? Hanya sebagai referensi yang AI ini. Jadi referensi itu saya gunakan dan dari sana saya buat desain saya sendiri. Berarti Itu yang di ACC. garis bawahi ya, sebagai partner atau pembantu saja, bukan memfinalisasikannya. Bukan. Oke. Dari pendapat kalian nih, aku simpulin. Jadi AI ini ada sisi positif dan sisi negatifnya. Dimana sisi positifnya itu seorang desainer mampu mengatur waktu dengan efisien dan cepat, dan juga dapat membantu seorang desainer mencari data atau contoh ide yang relevan dengan cepat. Dan sisi negatifnya dapat mengurangi risiko hilangnya sentuhan manusia dalam original karyanya, dan mungkin membuat kebiasaan buruk seorang desainer dalam mencari problem solvingnya. Oke, sekian podcast kita kali ini. Jangan lupa like, komen, Subscribe. share-nya dulu dong. Share-nya dulu. Oke, jangan lupa like, komen, share, and subscribe. Pantengin terus channel kita ini. Karena besok akan ada episode 2. Sudah dikode guys. coming soon. Oke. Itu aja. Udah apa lagi? Nggak ada apa-apanya gitu.
Oke, bye-bye. Bye bye.